pagi, Mem. Pagi, Bu. Wow, ceria sekali hari ini. Hari ini jadwalnya Ibu Sri untuk supervisi ya. Supervisi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke kelas sebentar nanti, kita berbincang-bincang mengadakan pra-observasi terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang akan Ibu Sri lakukan sebentar nanti di kelas. Mengajarnya di kelas mana? Di kelas 10 IPA. 10 IPA. 10 IPA. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, pada sebelum pembelajaran tentunya saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Mem lakukan sebentar nanti. Mungkin bisa disampaikan? Sebentar nanti atau pada pertemuan sebentar, saya akan memberikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik akan mengidentifikasi fungsi sosial dari sebuah teks pengumuman. Mengidentifikasi teks ya, mengidentifikasi teks pengumuman. Nah, pada tujuan mengidentifikasi teks pengumuman yang akan Ibu Sri lakukan, tentunya ada langkah-langkah yang disiapkan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang akan disiapkan mungkin bisa Ibu Sri sampaikan. Oke. Sebentar nanti tahapan pembelajaran yang akan mereka lakukan itu yaitu diawali dengan pemberian stimulus kepada siswa, yaitu saya akan memberikan stimulus berupa penayangan. Jadi ada tiga, akan ada tiga bahan sebagai stimulus yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu berbentuk video, yang berikut berbentuk audio, dan yang terakhir berupa teks. Tetapi dari tiga perbedaan bahan tadi mempunyai satu topik yang sama, yaitu tentang teks pengumuman. Yang berikut setelah saya berikan stimulus, mereka akan mencoba memahami apa isi dari teks pengumuman masing-masing kelompok. Setelah mereka memahami, saya akan melakukan mini diskusi, sekedar bertanya apakah mereka paham dengan isi dari teks tersebut. Setelah itu saya sajikan beberapa pertanyaan tentu berhubungan dengan isi dari masing-masing bahan. Setelah mereka memahami isi pertanyaan, mereka akan menjawab. Setelah mereka menjawab, mereka akan mencoba untuk menyimpulkan apa fungsi sosial berdasarkan jawaban yang mereka identifikasi tadi. Mereka akan menemukan fungsi sosial dari teks yang mereka dapatkan, teks pemberitahuan yang akan mereka dapatkan. Setelah itu, ketika mereka sudah mendapatkan fungsi sosialnya, mereka akan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Nah, di presentasi itu saya akan melakukan penilaian keterampilan. Ya, pada area pengembangan nanti di akhir pada saat proses yang akan Ibu Sri lakukan, pada akhirnya mereka bisa mencari fungsi dari teks yang Ibu Sri berikan ya. Ya, jadi itu yang akan dikembangkan nanti. Nah, dari area yang dikembangkan tentunya pasti akan ada strategi atau hal-hal yang akan disiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Untuk strategi yang saya lakukan pertama yaitu menyusun tahapan-tahapan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, khususnya di bagian proses pembelajaran, dengan menyiapkan model pembelajaran
discovery learning. Yang berikut saya menyiapkan strategi dengan menyiapkan media pembelajaran berupa handphone, kemudian handphone yang digunakan untuk kelompok yang akan menonton video dan akan mendengarkan audio. Selain handphone, saya juga menggunakan media headset. Yang berikut selain headset bagi kelompok yang akan mendengarkan audio. Kemudian satu LKPD untuk memudahkan mereka mengikuti tahapan atau proses pembelajaran. Oke, iya Ibu Sri ya. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan strategi yang akan digunakan pada proses pembelajaran atau hal-hal yang akan digunakan. Saya akan membacakan kembali atau memberitahukan kembali dari tujuan sampai pada strategi ya. Di sini Ibu Sri pada tujuan pembelajaran nanti, yaitu bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari sebuah teks ya, dari sebuah teks pemberitahuan. Iya, teks pemberitahuan. Kemudian pada hal-hal yang dikembangkan atau langkah yang dilakukan adalah di sini memberikan stimulus ya, menyiapkan video, kemudian berupa audio, kemudian ada teks ya, teks yang akan teks tulis. Kemudian juga di sini peserta didik juga dibimbing untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran. Nah, pada strategi pembelajaran, Ibu Sri sudah menyusun tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam kelas sebentar nanti. Jadi untuk hari ini cukup wawancara atau praobservasi ini untuk saya ketahui, dan sebentar nanti kita bersama-sama masuk ke dalam kelas untuk di mana saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu Sri ya. Mungkin kita bisa bersiap-siap. Oke, mari bersama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, How are you today? I'm fine. Okay. Now is English class. Okay, before we start this class, I want you to stand up, please. Look at yourself. Sudah rapi atau belum? Sudah. Sudah? Down, please. Okay, guys. As usually, before we start this learning activity, I have to check your attendance list before. If I call your name, please say present. Ayun, Delsi, present. Before we start our learning today, let's pray together and let's pray again. Hello. Hi. Attention to the instruction. Jadi perhatikan pada instruksi. That more focus in this class. Kita
menjadi pokok pembahasan materi kita pada beberapa pertemuan ke depan is about announcement text. Ya? Ya. Jadi di indikator pertama kita, kalian akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi fungsi sosial dari sebuah teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Before we start this learning activity discussing about the social function, I have a question. Saya punya pertanyaan dulu sebelum mulai materi pembelajaran. Do you ever hear about announcement in your daily life? From teacher, bisakah kalian memberikan contoh dari seorang guru ketika membacakan sebuah pengumuman? Contohnya ketika Ibu Sri memberikan pengumuman, kalimat yang disampaikan seperti ini. Coba. Anak-anak, besok diharapkan untuk membawa alat kerja ya. Oke. Oke, give applause untuk Sri. Ya, saya harap semua siswa juga mendengarkan pengumuman yang sama dengan yang diucapkan, ya kan? Oke. Kita akan lihat di learning instruction. Yang pertama, pray first atau berdoa dahulu, sudah ya? Berdoa. Read the instruction. Jadi yang berikut kamu harus membaca instruksi dengan baik. Ask your teacher if there are unclear. Jadi silakan bertanya kepada guru jika ada yang tidak jelas. And open the next page. Open the next page. Hello. Open the next page. Open to the next page. Oke. Di sini kalian bisa melihat indikator dan tujuan pembelajaran. Setelah itu langsung ke practice one. Look at the practice one. Di kelompok ini apa yang akan kalian lakukan? Menonton video. Watching a video. The video is about announcement. Ya, sudah dijelaskan di instruksi bahwa video itu berisi tentang sebuah pengumuman. Apa yang kalian dapatkan di sini? Mendengarkan, melihat video atau membaca? Jadi kalian akan mendengarkan sebuah audio, dibaca instruksi. Listen to the audio about announcement. Jadi dengarkan rekaman tentang pengumuman. Perhatikan kata yang kalian tidak pahami dari pengumuman tersebut. Using your earphone to listen the announcement. Akan mendengarkan audio. What you have found is about text ya. Jadi kalian mendapatkan sebuah teks pengumuman yang ditulis oleh seorang guru. Ya, silakan dibaca isi dari pengumuman, pahami apa yang disampaikan. Oke. Discuss in the dialogue. Tentang apa dialog? Tentang pengumuman kan? Pengumumannya berisi tentang apa? Tentang sekolah. School birthday. What is the announcement about? What is upacara in English? Setelah dalam 10 menit apa yang dia katakan di audio?
Silakan dibaca di lembar terakhir, akan telah dijelaskan apa itu. What is announcement? Yang dibacakan ataupun tulis yang berisi something for everyone, berisi sesuatu hal penting untuk setiap orang. Not everyone who heard or read an announcement had an interest in the announcement. Tidak hanya setiap orang yang mendengarkan atau membaca sebuah pengumuman tertarik dengan pengumuman tersebut. We can hear or read announcement anywhere. Kita bisa mendengar atau membacakan pengumuman itu di mana saja. Contohnya, pengumuman di sekolah, di umum, ya. Jadi tidak semua pengumuman yang kalau di umum tidak semua pengumuman yang disampaikan itu semua orang. Di sekolah apalagi, di masyarakat ada, ya. Masih banyak lagi dengan tujuan yang berbeda-beda, ya. Oke, tergantung instansi masing-masing atau di kalangan masyarakat, tujuannya pasti berbeda. Kalau di sekolah tentu tujuannya pengumuman yang diberikan tentu berhubungan dengan pendidikan, ya. Silakan kembangkan pemahaman kamu tentang pengumuman di Google, boleh. Silakan. Jadi akan ada 3 jawaban yang berbeda-beda. Yang satu tentang topik yang berbeda dan seterusnya. Jadi setiap grup akan berbeda topik yang akan mereka jawab. Jadi grup ini about video, grup ini about audio, and this group is about text, ya. Berdasarkan aktivitas kalian tadi, ada yang mendengarkan, ada yang menonton video, dan ada yang membaca. Buatlah kesimpulan tentang fungsi sosial dari masing-masing teks pengumuman. Please make a video for group video. Silakan buat rekaman atau audio untuk grup audio, dan silakan buat sebuah kalimat atau menulis untuk grup yang membaca. Okay, we are from group video will explain what is the social function of the announcement given to us. The social function is so that our students get information is about school anniversary day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. We are from group audio will explain what is the social function of the announcement given to us. Okay. And we will listen from the last group. In oral or written form that contains something for everyone to know. Look at your group class, and open the picture. I have sent you an evaluation. There are 3 numbers and example of announcement text. Jadi ada 1 buah contoh pengumuman dan ada 3 pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda. Just answer by write A. So number 1 is A, number 2 C, for example, number 2 C and number 3 D. Cukup jawab A, B, C atau D saja. Tidak usah dikali. Ya.
Silakan just read the announcement and answer the questions. 1 minute. Number 1. Jadi angkat tangan yang menjawab A, D, atau D. Angkat tangan yang menjawab D. Setelah ini angkat tangan. Oh, ditanya ya. Oke. Jadi yang menjawab D, tepuk tangan dulu. Number 2. Menjawab B. Tepuk tangan untuk yang menjawab B. Yang paling cepat, yang paling cepat. Yang tadi agar menambah. Karena sedang membahas tentang pendidikan. Oke, ini nomor kalau ada. Jadi yang masuk kalau menjawab silakan menjawab. Okay, I think that's all for today. We will discuss the next material is about what is the structure of the text. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang bentuk jawabannya, bentuknya. Pertemuan berikut we will discuss about the structure. Kita akan bahas tentang struktur. Okay, thank you so much for your participation and your attention today. See you next meeting with the new material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Jadi hari ini Bu Sri dipersilakan ini itu untuk melakukan pasca observasi, di mana sebelumnya kemarin kita sudah observasi sampai pada observasi di dalam kelas kegiatan kita kemarin. Kita akan tiba hari ini pada kegiatan pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui area atau pengembangan yang dilakukan pada proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran, Ibu untuk merefleksikan kembali tentang hal-hal yang sudah dilakukan, yang sudah tercapai dalam proses pembelajaran. Bisa disampaikan, Bu? Pada saat pertemuan saat itu di pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya rencanakan, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dari sebuah teks langsung. Jadi area pengembangan yang saya lakukan yaitu pada saat proses pembelajaran. Nah, di saat proses pembelajaran saat itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang awalnya saya membagikan beberapa bahan sebagai media pembelajaran berupa audio, video, dan teks. Kemudian kalian bisa mulai memahami isi teks hingga tiba pada saat mereka mulai untuk mengidentifikasi apa fungsi sosial dari bahan tersebut. Setelah mereka mengidentifikasi, mereka menyampaikannya melalui presentasi, sehingga saya bisa lihat di situ mereka bisa mencapai salah satu tujuan pembelajaran, yaitu melalui keterampilan dengan cara mempresentasikan hasil identifikasi fungsi sosial. Yang berikut saya bisa melihat selain pada proses pembelajaran, saya bisa melihat capaian siswa itu di saat
mereka menikmati proses pembelajaran tahap demi tahap. Kemudian saya melihat capaian tujuan pembelajaran itu pada saat mereka melakukan evaluasi. Jadi proses pembelajaran ya, jadi kegiatan yang sudah tercapai banyak sekali yang telah Ibu capai dalam proses pembelajaran ini. Nah di sini dalam proses dari ketercapaian proses yang Ibu sampaikan, apakah masih ada hal-hal yang mungkin belum tercapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Mungkin selain tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, ada hal tentu yang saya rasa itu tidak maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau saya rencanakan di saat proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran saat itu mungkin yang saya rasa tidak maksimal yaitu di saat pemanfaatan waktu pembelajaran. Pemanfaatan waktu yang kurang efektif dalam proses pembelajaran. Untuk pemanfaatan waktu yang kurang efektif dalam proses pembelajaran, bagaimana caranya sehingga Ibu Sri bisa mencari bagaimana sehingga waktu yang digunakan itu bisa efektif? Bisa disampaikan? Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang saya alami, pengalaman saya saat itu di dalam kelas, saya memiliki kendala pada keadaan siswa. Keadaan siswa di saat proses pembelajaran saat itu, mungkin ada siswa yang bisa dibilang lama atau lambat memahami materi yang berbahasa Inggris, sehingga saya harus menyesuaikan waktu, menunggu mereka untuk memahami isi dari bahan yang saya berikan. Bisa juga berupa materi, ada bahan materi itu sama berbahasa Inggris. Nah itu yang saya rasa itu adalah kendala saya dan menjadi tantangan saya. Strategi apa yang harus saya rencanakan di pertemuan berikut ketika bertemu lagi dengan siswa yang mungkin akan sama keadaannya, itu masih masalah kesulitan mereka dalam memahami kalimat berbahasa Inggris. Jadi saya harus menyesuaikan waktu menunggu mereka sehingga pada akhir waktunya tidak maksimal dan tidak efektif, sesuai apa dengan apa yang saya rencanakan. Itu penyebabnya ya, penyebab dari waktu yang Ibu gunakan sehingga kurang dalam proses pembelajaran tersebut. Nah di sini Ibu menyampaikan tadi terlambat menyelesaikan tugas, terlambat lama karena dari proses anak-anak itu tidak sama. Nah kelambatan anak-anak, terlambatnya anak-anak pasti ada sebabnya, itu disesuaikan dengan tadi disampaikan sesuai dengan pemahaman peserta didik masing-masing ya. Lambatnya proses anak-anak itu mengerjakan, adakah cara bagaimana Ibu mengatur sehingga anak-anak itu bisa sama-sama selesainya sehingga Ibu tidak akan kekurangan waktu yang tadi itu? Berarti Iya. seperti yang saya katakan tadi, Ibu, saya saat ini masih merencanakan kira-kira strategi apa yang harus saya persiapkan untuk mengatasi anak yang mempunyai kelemahan seperti ini. Dan untuk sementara ini saya masih membantu
waktu, membantu mereka di saat proses pembelajaran itu, membantu agar waktu yang tersedia itu dapat tercukupi dengan baik, membantu mereka memahami. Bagus sekali ya Ibu Sri ya. Jadi kita membantu ya, kita membantu sehingga Sementara saya masih ya, itu solusi yang kita gunakan untuk mengefektifkan waktu. Ya, jadi berarti untuk kedepannya Ibu akan menggunakan proses perbaikannya dengan memperbaiki dengan membantunya ya, membantu anak-anak tersebut. Nah, untuk jadi untuk pasca observasi tadi Ibu Sri sudah menyampaikan dari hal-hal yang dikembangkan, kemudian hal-hal yang sudah dicapai, kemudian hal-hal yang menghambat atau yang menghalangi proses pembelajaran dengan waktu yang kurang, itu kita sudah bisa temukan solusinya bersama-sama. Untuk kegiatan pasca observasi ini bisa cukup sampai di sini, namun setelah Ibu melakukan apa yang Ibu Sri lakukan di kelas yang Ibu sudah sampaikan, nah sekarang kita akan melakukan lembar rencana pengembangan diri ke depannya. Jadi bagaimana yang tadi tidak tercapai itu bisa kita capai, bagaimana caranya. Nah, itu kita akan mengisi pada lembar observasi. Nah, tadi sudah disampaikan adalah yang belum tercapai, pemanfaatan waktu ya. Waktu saat proses pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran yang tadi disampaikan adalah membantu ya, untuk mencapai pemanfaatan waktu dengan cara membantu ya, membantu peserta didik. Kemudian setelah membantu mereka, ya membantu peserta didik, kemudian tingkat keberhasilan anak itu kita lihat melalui apa, mungkin proses Saat prosesnya presentasi, di saat proses kan saya lihat presentasi yang berikut ukuran keberhasilan. Mungkin di sini untuk melihat proses anak tersebut, metode apa yang digunakan untuk bisa berhasil pada proses pembelajaran tersebut. saya menggunakan Ukuran dia dari ini ya, pemanfaatan waktu, kemudian tujuan yaitu membantu peserta, kemudian ukuran keberhasilannya
pemanfaatan waktu ini yang akan digunakan sehingga bisa efektif. Kapan Ibu akan mulai melaksanakannya? Kalau kemarin kan permasalahan pada waktu. Nah, ini kita sudah menemukan bagaimana memanfaatkan waktu sehingga bisa efektif tadi dengan membantu. Nah, kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Maksudnya akan mencoba melakukan kegiatan ini, mengefektifkan waktu yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Sekali lagi. Nah, di sini kan tadi dalam proses pembelajaran yang jadi permasalahan adalah waktu yang sangat kurang, ya. Nah, waktu yang kurang itu kita capai dengan membantu anak-anak saat itu, ya, membantu anak-anak. Nah, kalau kemarin ini permasalahannya, nah setelah itu kapan akan melakukan dengan melalui kegiatan ini untuk mengefektifkan kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadwal selanjutnya ada materi tersebut. Iya, Tapi saya harus tetap, kalau tadi saya sudah tetap saya selama ini mungkin belum mendapatkan strategi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mendapatkan solusi dari siswa yang bermasalah seperti tadi. Tapi untuk sementara saya akan masuk di jalur selanjutnya. Saya masih akan menggunakan strategi yang sama, menggabung siswa untuk bisa proses pembelajaran dan siswa yang selanjutnya. Tapi selanjutnya saya tetap akan berusaha mencari strategi untuk memaksimalkan, karena saya rasa itu tidak belum maksimal. Iya, berarti mencari strategi lagi, ya, melalui Mungkin bisa saya tambahkan strategi yang saya sudah lakukan selain membantu, yaitu di luar jam pelajaran saya sudah berusaha untuk membuat meminta siswa di setiap kelas yang khusus jadwal bahasa Inggris saya itu menghafal kata-kata, kata-kata kerja, noun, dan masih tetap ada membantu, ya, supaya mereka selalu bisa membantu lebih murid, mudah mengingat, ya, selalu membantu anak-anaknya memberikan masukan, memberi penguatan untuk menghafal kosakata lebih banyak sehingga mereka lebih mudah untuk mengerjakan, yang memahami dan menyelesaikan tugas yang diberikan pada proses pembelajaran. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini tadi telah kita bahas panjang lebar tentang kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya industri bisa melanjutkan proses pembelajaran yang dilakukan dengan apa yang sudah Ibu Sri laksanakan. Jadi mungkin demikian untuk hari ini.